Salam, selamat pagi, dan salam jumpa kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar firman Tuhan pada renungan suara sabda pagi di hari Minggu Komunikasi Sedunia yang ke-58 pada Minggu Paskah ke-7 12 Mei 2024 dimanapun berada. Sebelum kita mulai mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari suara sabda pagi, mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami selalu hidup rukun dan bersatu padu membangun gereja-Mu. Kami mohon semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih yang merupakan pengikat persatuan di antara kami maupun antara kami dengan Dikau. Semoga di hari komunikasi sosial ini kami disadarkan untuk memiliki hati yang bijaksana dan menciptakan komunikasi yang semakin manusiawi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, para pendengar suara sabda pagi yang terkasih, bacaan suci sebagai inspirasi renungan dari suara sabda pagi ini saya ambil dari ketiga bacaan suci Minggu Paskah ke-7 atau hari Minggu Komunikasi Sedunia, yakni dari Kisah Rasul bab 1 ayat 15 sampai 17, ayat 20a, ayat 20c sampai 26, dan dari surat pertama Yohanes bab 4 ayat 11 sampai 16. Terutama dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19 untuk membingkai seluruh isi renungan suara sabda pagi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, melainkan dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang Aku datang kepadamu, Aku mengatakan semuanya ini sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah menguduskan Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para pendengar suara sabda pagi yang terkasih,
Tema renungan pagi ini saya beri judul Doa Yesus bagi persatuan kita agar memiliki kecerdasan artikulasi dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Bapak Ibu, para pendengar suara Sabda Pagi yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-58. Sejalan dengan Hari Komunikasi Sosial ini, bacaan-bacaan suci yang kita dengar dan renungkan, terutama Injil, mewartakan kepada kita tentang Yesus berdoa, memohon persatuan bagi para muridnya pada zamannya dan bagi kita semua muridnya di zaman ini, sebelum dia masuk dalam situasi sengsara, penderitaan, disalibkan, wafat, dan bangkit dari kematian untuk mengalahkan dosa dan kejahatan. Kita tentu tahu berdoa dan memaknai arti doa dan berdoa. Doa dan berdoa adalah komunikasi batin antara manusia dengan Allah yang telah dia imani, yang telah dia kenal, dan yang telah dia percaya. Karena adalah tidak mungkin terjadi dialog antara dua orang yang tidak saling mengenal. Dialog atau komunikasi hanya bisa terjadi antara dua pribadi yang sudah saling mengenal, yang sudah saling percaya. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar suara Sabda Pagi, Injil hari ini tepatnya pada Hari Komunikasi Sosial mewartakan kepada kita tentang Yesus yang pada malam perjamuan terakhir bersama para muridnya ia menengadah ke langit dan berdoa kepada Bapanya, memohon persatuan bagi para muridnya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kita tentu bertanya mengapa Yesus berdoa memohon persatuan bagi para muridnya. Ada apa dengan kehidupan para muridnya sehingga Yesus berdoa kepada Bapanya memohon persatuan? Sebelum dia menjalani kehendak Bapa, yaitu ia harus mengalami kesengsaraan, penderitaan, disalibkan dan wafat untuk menyelamatkan manusia dan dunia dari dosa dan kematian, dan pulang kepada Bapanya. Hal itu terjadi karena ia tahu bahwa sengsara, penderitaan, disalibkan, wafat, serta kembalinya dia kepada Bapa akan melahirkan keterpecahan dan ketidakbersatuan dalam kelompok para muridnya. Karena ia tahu dan sadar bahwa para murid telah dipanggil dan dipilih, serta ada dan hidup bersamanya itu memiliki pemahaman atau konsep yang salah, seperti orang-orang Yahudi pada umumnya tentang Mesias, sebagaimana yang dimiliki Yesus sendiri. Bagi para murid, seorang Mesias yang mereka dambakan adalah Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi, dan bukan Mesias yang harus mengalami sengsara, penderitaan, disalibkan, dan mengalami kematian tragis di atas kayu salib. Kedua, Yesus berdoa memohon persatuan para murid karena ia telah menjaga dan merawat kehidupan para murid. Maka dia tidak menginginkan salah satu pun dari para muridnya binasa, selain yang telah ditentukan untuk binasa demi menggenapi nas kitab suci. Ketiga, Yesus membangun komunikasi hati dengan Bapanya yang kita sebut dengan nama mendoakan persatuan para muridnya sejak dia masih dalam dunia, bukan sesudah dia kembali demi pemenuhan sukacitanya dalam diri para muridnya. Demikian kata Yesus kepada Bapanya. Keempat, Yesus mendoakan persatuan para muridnya adalah karena firman Allah telah diberikan kepada para murid dan dunia membenci mereka karena mereka bukan lagi dari dunia, sebagaimana Yesus sendiri. Demikian tulis penginjil.
isi doa Yesus lebih jauh adalah dia mengharapkan agar Allah Bapanya tidak mengambil para murid dari dunia, melainkan Allah mesti memelihara mereka daripada yang jahat. Yesus juga dalam doanya meminta agar Bapanya menguduskan para muridnya dalam kebenaran, karena firman Allah adalah kebenaran. Sebagaimana Yesus diutus ke dalam dunia, demikian juga para murid diutus ke dalam dunia. Dan Yesus telah menguduskan dirinya bagi para murid dan kita semua, agar para murid dan kita semua dikuduskan dalam kebenaran. Bapak Ibu para pendengar suara Sabda Pagi yang terkasih, doa Yesus bagi para muridnya ini bila kita renungkan dan maknai secara mendalam, sesungguhnya dimulai dari hati. Sebab doa yang tidak dimulai dari hati, melainkan dari pikiran dan hanya mengandalkan akal, maka doa tidak lagi menjadi komunikasi hati dengan Allah. Maka tidak mengherankan Paus Fransiskus dalam pesan Hari Komunikasi Sosial Sedunia senantiasa mengajak kita bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan atau yang kita urus harus dimulai dari hati. Kalau tidak, resikonya manusia bisa kaya di bidang teknologi, tetapi miskin dalam kemanusiaan. Dengan mengadopsi cara tertentu dalam memandang realitas dan memulihkan kebijaksanaan hati, kita dapat menghadapi dan menafsirkan kebaruan zaman serta menentukan kembali jalan menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Dan hati merupakan tempat perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu para pendengar suara Sabda Pagi yang terkasih, ada banyak hal yang disampaikan Paus Fransiskus dalam kaitan dengan hati pada perayaan komunikasi sosial sedunia ini. Marilah pada hari komunikasi sosial ini kita menggunakan semua media, apapun namanya, untuk mewartakan kebenaran dan membuat semua orang yang mendengar pewartaan juga para pewarta itu sendiri memiliki kebijaksanaan hati untuk memaknai semua peristiwa hidup yang kita alami maupun sesama kita. Sebab tanpa kebijaksanaan hati, hidup terasa hampar, sebagaimana kita makan sayur tanpa garam. Semoga doa Yesus menjadi doa kita semua bersatu dan agar mampu menjadi orang Kristiani yang berani mewartakan kebenaran iman dan kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau perkenankan menimba kekuatan dari santapan sabda yang telah kami dengar dan renungkan. Semoga kami juga memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kejahatan dengan cinta kasih dan membangun komunikasi dengan Tuhan dan sesama yang dimulai dari hati, agar terciptalah komunikasi yang semakin manusiawi di antara kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang melakukan perjalanan ke tempat-tempat ibadatnya masing-masing, dan yang kita jumpai dalam ibadat dan perayaan Ekaristi hari ini, dan semua mereka yang tidak mengambil bagian dalam ibadat dan perayaan Ekaristi karena sakit dan karena usia lanjut, serta kegembiraan kita sepanjang hari ini senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.